Hai semua, kali ini kita akan belajar mengenai fungsi. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai relasi dan sedikit menyinggung tentang video relasi juga ya, relasi fungsi. Kemudian di fungsi juga kemarin sudah di video sebelumnya juga sudah membahas perbedaan fungsi dan bukan fungsi. Nah, untuk sekarang kita belajar untuk penyajian fungsi. Penyajian fungsi kemarin saya sudah bilang ya bahwa penyajian fungsi dan relasi itu hampir sama, yaitu kemarin penyajian relasi dengan diagram panah, pasangan berurutan, dan koordinat kartesius. Nah, untuk penyajian fungsi ada tambahan, yaitu dengan persamaan fungsi, disajikan dengan persamaan fungsi dan dengan tabel. Jadi yang kita pelajari kali ini mengenai penyajian fungsi dengan persamaan fungsi dan dengan tabel. Untuk penyajian fungsi lainnya kalian bisa cek di video sebelumnya di fungsi atau di video relasi. Oke, langsung saja di sini masuk ke penyajian dengan tabel terlebih dahulu. Sebelum kita masuk dengan tabel, alangkah baiknya kita memulai dengan diagram panah dulu ya. Jadi ada contoh diagram panah serta pasangan berurutannya. Nanti kita sajikan ke dalam bentuk persamaan fungsi dan tabel. Jadi jika kalian punya buku pemerintah ini bisa buka ya di revisi 2017 halaman 105 kalau punya buku. Nah, sekarang coba kita cek. Fungsi itu dapat dinyatakan dengan 5 cara. Yang pertama dengan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, dengan persamaan fungsi, tabel, dan dengan grafik. Kemarin sudah belajar himpunan pasangan berurutan, misalkan di sini diketahui ada himpunan P, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Jadi misalkan ada sebuah relasi setengah kali dari. Sehingga didapatkan himpunan pasangan berurutannya 1,2, coba perhatikan yang ini ya, 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Coba kalian perhatikan, 1 dipasangkan dengan 2 di himpunan Q. Jadi 1 di sini kemarin sudah dibahas ya bahwa 1 di sini adalah anggota dari himpunan Q. Kemudian yang kedua ini bilangan yang ada di belakangnya adalah anggota dari himpunan Q. Sehingga didapatkan 1,2 itu relasinya setengah kali. Artinya kalau dibaca 1 itu adalah setengah kali dari 2. Kemudian sama juga dengan 2 itu setengah kali dari 4. 3 juga setengah kali dari 6 dan seterusnya. Nah, sampai di sini paham ya bahwa relasinya itu setengah kali. Kemudian untuk menyatakan setengah kali ke dalam bentuk diagram panah, kalian bisa lihat di situ di diagram panah ini. Kalian lihat, saya ulangi lagi ya, di video kemarin sudah dijelaskan bahwa mana domain, mana kodomain, dan mana ring. Kalau kita lihat di diagram panah yang cara yang nomor 2 ini, ringnya, kita cari domainnya dulu ya. Domain sama dengan, mana saja domainnya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, domain itu adalah daerah yang ada di depannya ya. Atau daerah asalnya.
domain itu sama dengan daerah asal. Kemudian kalau kodomain adalah daerah kawannya. Daerah kawannya ini adalah semua anggota dari himpunan Q. Paham ya? Jadi kodomain itu semua dari himpunan Q. Jadi kalian tulis di sini 1, 2, 3 sampai 10. Sampai 10 ditulis semua. Ya. Untuk rank, kemarin gimana rank itu? Rank itu adalah daerah hasil. Daerah hasil artinya yang mana? Yang hasil dari pemanahannya ini. 1 dipanahkan ke 2. 2 dipanahkan ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, 5 ke 10. Jadi ranknya itu 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, relasinya sama semua. Ini kita buat sama semua, yaitu setengah kali dari. Kita baca, jadi 1 ini setengah kali dari 2. 2 ini setengah kali dari 4, dan seterusnya. Jadi, cara yang pertama dan kedua ini cuma beda penyajiannya saja. Jawabannya tetap sama. Oke, paham ya? Kalau di himpunan pasangan berurutan, berarti kita dapat mencari ranknya dengan sangat mudah, yaitu dengan lihat ke belakangnya angka yang nomor 2 ini ya. Oke, jadi ranknya 2, 4, 6, 8, dan 10. Cukup mudah. Oke, sekarang dengan persamaan fungsi. Oke, kalau dengan persamaan fungsi caranya sama ya. Ini pasangan berurutannya sudah kita dapat tadi, pasangan berurutannya sekian. Kemudian rumus fungsinya, nah ini rumus fungsinya. Dapat kita lihat rumus fungsinya, 1 itu pasangannya 2. 2 ini pasangannya 4, ini 4, 3 pasangannya 6, 4 pasangannya 8, 5 pasangannya 10. Apa hubungannya? Jadi kalian harus mencari hubungannya. 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah domainnya tadi tuh. Ya, domain. Kemudian koma, 2 ini apanya 1? 2 ini ternyata 2 kali 1 untuk menghasilkan 2. Kemudian 2 kali 2 menghasilkan 4. 2 dikali 3 menghasilkan 6. 2 dikali 4 menghasilkan 8, dan seterusnya. Sehingga dapat digeneralisasikan bahwa X sama dengan setengah dari Y. Ingat, X ini adalah domain. Kemudian Y adalah daerah kodomain atau ring-nya, ya, ring. Ingat-ingat, X itu domain, Y itu range-nya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua yang ada di sini ini dinamakan diwakili dengan X, ya, X. X ini apanya Y. Nah, sehingga didapatkan bahwa X ini sebenarnya setengah kali dari Y. Kalau dalam bahasa relasinya, X itu setengah kali dari. Kan kita sudah tahu tadi bahwa relasinya dapat ditentukan dengan relasi setengah kali dari. Nah, kalau setengah kali dari dalam bentuk rumus persamaannya yaitu X sama dengan setengah Y. Artinya X ini setengah kali dari Y. X-nya domain, Y-nya ring. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan relasinya itu adalah sepertiga dari, berarti X sama dengan 1/3 dari Y. Ini adalah persamaan fungsinya. Semoga kalian paham ya. Nanti kalau tidak paham boleh chat di kolom komentar. Kemudian yang sekarang dengan tabel. Ini dengan cara yang nomor 4, yaitu dengan tabel.
Kalau dengan tabel, ini misalkan di sini diketahui P-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan Q 1, 2, 3 sampai 10. Relasi yang didefinisikan juga sama seperti yang tadi, setengah kali dari. Jadi, nah ini sama saja sebenarnya, tadi kan dalam bentuk ini. Nah, dalam bentuk diagram panahnya kan seperti yang ini, yang di kiri. Kemudian dalam bentuk tabelnya ada di sebelah kanan. Jadi P, himpunan P ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini sebagai X. Sama sebenarnya ya. Tadi. Nah, ini juga. Nah, ini juga bahwa X-nya, nah ini, maaf ya, ada kesalahan teknis. Nah, ini X yang ini kan 1, 2, 3, 4, 5 sama, X-nya juga 1, 2, 3, 4, 5. Ini P, jadi X itu adalah daerah kodomin, daerah dominnya. Jadi baris yang paling atas ini adalah dominnya atau himpunan yang paling depan ini. Oke. Kemudian Fx itu sama dengan Y ya. Jadi kalau X itu domin, Y itu adalah ring. Nah, Y ini juga sama dengan Fx. Nah, Y sama dengan Fx. Nanti kalau ada penulisan Y sama dengan, itu sama dengan Fx sama dengan. Diingat-ingat ya, Y itu sama dengan Fx. Sehingga kalau 1 di sini, pasangannya tadi 1 berapa? Pasangannya 2. Jadi pasangannya taruh di sini, di bawahnya. Kalau 2, tadi pasangannya berapa? 4. Jadi ditulis ini. Tadi kan ini pasangannya 1, pasangannya 2, 2, pasangannya 4, 3, pasangannya 6. Ini sama semua. Ini 3, pasangannya 6, 4, pasangannya 8, dan seterusnya. Mudah sekali ya kalau dengan tabel. Nah, sekarang yang terakhir kita belajar dengan grafik. Kalau dengan grafik sama seperti yang kemarin dengan diagram dengan koordinat kartesius ya. Jadi kalian hubungkan semua titik-titiknya, kemudian tambahkan garis. Kalau yang kemarin kan kalau di relasi tidak bisa membentuk garis ya, nggak bisa membentuk garis lurus. Namun kalau dengan fungsi pasti bisa membentuk garis. Ingat ya, kalau dia fungsi pasti bisa membentuk garis. Nah, ini garisnya. Tadi kan 1 pasangannya 2 ya, 1 pasangannya 2, 3 pasangannya 4, 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 6, dan seterusnya. Nah, terbentuklah garis seperti ini. Jadi dihubungkan ini contohnya, titik yang ini contohnya 1,2. Jadi X-nya 1, Y-nya 2. Jadi didapat titik yang di sebelah sini. Paham ya? Kemudian yang kedua, kita kan udah dapat ya X. Dari sini dulu, kita hapus dulu semua. Maaf ya, kita hapus dulu. Oke. Nah, dari sini dengan tabel ini, jadi kalian kalau untuk menggambar grafiknya, kalian butuh tabel. Jadi tabelnya kan kita sudah dapat ya, X ini 1, Fx-nya Y. Kalau X-nya 2, Fx-nya 4, dan seterusnya. Jadi dapat diartikan titiknya ini titiknya X, Y. Nah, titik X, Y-nya 1,2. Nah, dimulai dari X-nya dulu ya. Kemudian 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Dapat berapa titik? Kalian kalau membentuk garis cukup minimal 2 titik saja sudah membentuk garis. Namun kalau semua ditulis titiknya juga tidak apa-apa. Ini contohnya 1,2 di sini posisinya.
Ini posisinya di sini. Misalkan kalian pengen menulis titiknya 2,4. Nah, 2 berarti X-nya dulu, 2-nya di sini. Kemudian 4-nya di sini, sehingga kalian tarik garis. Nah, titik berarti di sini titiknya. Titik pertemuannya. Sehingga ini garisnya dari sini ke sini ditarik garis. Membentuklah garis yang warna ungu ini. Mudah ya? Cuma sesuai dengan sistem koordinat kartesius kemarin yang sudah kalian pelajari. Oke, untuk penyajian fungsi sampai di sini dulu. Kemudian nanti kita belajar yang persamaan fungsinya itu lebih kita perdalam lagi. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Kita coba kalian buka halaman 114 jika kalian punya bukunya. Halaman 114 yang nomor 5 yang kita akan bahas. Jadi diketahui suatu fungsi f dengan domain A 6, 8, 10, dan 12. Kita tulis dulu yang diketahui nomor 5. Yang nomor 5 diketahui himpunan A sebagai domain ya itu 6, 8, 10, dan 12. Kemudian kodomain himpunan bilangan asli dan kodomainnya semua bilangan asli. Jadi bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita tulis aja ya. Di bilangan asli 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau dan seterusnya kalian boleh menulisnya dengan titik 3 ya. Titik 3 itu menandakan dan seterusnya. Kemudian setelah kodomain yang diketahui, persamaan fungsinya fx-nya udah diketahui, jadi rumus fungsinya itu 3x min 4. Pertanyaannya yang A, tentukan f6, f8, f10, f12. Jadi contohnya sekarang yang ditanyakan adalah F6. Gimana kita mencari F6? Nah, Fx-nya kan sudah diketahui. Kita hapus dulu, jadi kita cari F6-nya dulu. Nah, kita cari F6 berarti bagaimana caranya kita mencari F6? Kita tulis Fx-nya dulu. Fx tadi kan sudah diketahui bahwa Fx-nya 3x min 4. Jadi semua yang mengandung x kalian ganti dengan 6. Ini kan mengandung x, di sini ada x juga. Sedangkan yang diminta di sini adalah F6, sehingga x ini kalian ganti dengan 6. Bilangan 6. Jadi F6 sama dengan 3 dikali dengan 6 dikurangi dengan 4. Ini aljabar biasa ya. Sehingga F6 berapa? 3 dikali 6 dulu, 18 dikurang 4. Sehingga didapatkan 14. Sehingga F6 hasilnya adalah 14. Cukup mudah ya. Kemudian yang B, bukan yang B ya. Kemudian yang dicari adalah F8. Caranya mencari F8 seperti apa? Jadi untuk mencari F8 kita cari dulu Fx-nya. Nah, kita tulis dulu Fx-nya. Tadi kan sama saja ya, 3x min 4. Kemudian x-nya diganti dengan 8. Jadi sama dengan 3 dikali 8 dikurang 4. Semua yang mengandung x diganti dengan 8, karena yang diminta di situ adalah F8. Kalau yang diminta F20 berarti x-nya diganti dengan 20. Seperti itu, dikurangi 4 sama dengan 3 kali 8, 24 dikurangi 4 sama dengan 20. Seperti itu.
Nah, pertanyaannya, dari mana angka 6, 8 ini? Nah, sebenarnya untuk mencari ring-nya, tujuannya kalian adalah mencari ring. Jadi, di sini ada fx ya. Sebentar. Jadi di sini ada fx. Nah, rumus fx ini sangat penting. Jadi untuk mencari nilai ringnya, sementara di sini yang diketahui adalah domain dan kodomainnya, sehingga kalian harus memasukkan semua domain, ini domainnya, semua domain ke dalam fungsi ini. Caranya gimana? Nah, di sini kan ada 6. Kalian substitusikan 6 ke fx. Jadi kalian ganti sehingga menghasilkan 14. Sehingga kalian mendapatkan bahwa 6 itu pasangannya adalah 12. Nah, ini kan x-nya diganti dengan 6, menghasilkan 14, sehingga pasangannya 6,12. Kemudian x-nya sekarang diganti dengan 8. Ini 8. Nah, diganti dengan 8 sehingga 8 pasangannya berapa? Sehingga menghasilkan 20. Sehingga pasangannya 8,20. Dan seterusnya. Kalian masukkan 10 dan 12. Nah, sehingga menghasilkan 4 pasangan berurutan nanti kalau dicari semua. Oke, coba sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Jadi saya ulangi lagi ya. Untuk mencari nilai ring, kalian wajib memasukkan domain ke dalam fungsi fx. Jadi mungkin satu contoh lagi ya agar lebih paham. Oke, yang nomor 2. Coba saya perluas. Yang nomor 2 ini ya. Suatu fungsi f dirumuskan sebagai fx 3x sama dengan 3x-2 dengan daerah asal adalah a, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Daerah asal sama dengan domain ya. Tentukanlah daerah hasil atau ring dari fx sama dengan 3x-2. Coba dari sini dulu kita cari jawabannya. Jadi di sini. Jadi diketahui nomor 2 ada fungsi fx yaitu 3x-2 dengan domain A yaitu sepertinya tidak cukup ini ya menggunakan ini papannya ini. Oke, kita menggunakan papan ini. Oke, diketahui ada fungsi fx yaitu 3x-2. Nah, kemudian ada fungsi ada domain himpunan A yang isinya yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kemudian pertanyaannya, carilah range-nya. Bagaimana untuk mencari range? Range ini adalah daerah hasil ya. Untuk menentukan daerah hasil, kalian wajib mensubstitusikan anggota dari domain ke dalam fungsi fx. Domainnya berapa anggotanya? Negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Jadi, pertama-tamanya kalian angka pertama ya, fx kalian tulis dulu. Ini fx, tadi kan sudah diketahui fx-nya 3x-2.
Kemudian anggotanya dari domain negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Sehingga kalian substitusikan negatif 2 terlebih dahulu, kemudian negatif 1, 0, 1, dan 2. Jadi F negatif 2, kalian cari dulu. Sehingga 3 kalian kalikan dengan negatif 2. Karena semua yang mengandung X, kalian ganti dengan negatif 2. Karena yang diminta adalah F negatif 2. Kemudian dikurangi dengan 2. Nah, kalau ada seperti ini, berarti kalian harus mengkalikan dulu. 3 dikali negatif 2 berapa? Negatif 6 ya. Kemudian dikurangi 2. Negatif 6 dikurangi 2, jawabannya adalah negatif 8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika X-nya negatif 2 menghasilkan negatif 8. Negatif 8 ini disebut Fx atau sama dengan Y. Jadi kalau kita buat tabel biar lebih enak ya. Nah, tabel X yang bawahnya Y atau Fx. Sama ya, Fx sama Y itu sama saja. Nah, di sini X-nya tadi berapa? Yang kita minta tadi negatif 2 dulu, menghasilkan negatif 8. Sekarang kita cari kalau X-nya negatif 1, Y-nya berapa? Kita cari negatif 1, F negatif 1. F negatif 1 berarti X-nya diganti dengan negatif 1. Jadi 3 dikali negatif 1 dikurangi 2. 3 kali negatif 1, negatif 3. Dikurangi dengan 2. Jadi negatif 3 dikurangi 2 sama dengan negatif 5. Oke, kita sudah dapat 2 pasang. Kalau X-nya negatif 1 menghasilkan negatif 5. Kita tulis di tabel kita. Oke. Kemudian kita cari F0. F0 berarti 3 dikali 0 dikurangi 1. 3 kali 0, 0. Dikurangi 1 berarti hasilnya negatif 1. Karena 3 dikali 0 menghasilkan 0. Oke, sekarang kita cari dulu F1. Kalau F1 berarti 3 dikali 1 dikurang. Oh maaf ya, ini harusnya F0-nya itu harusnya 2, negatif 2. Kita hapus dulu. Oke. Dikurang 2 sehingga menghasilkan negatif 2. Sekarang kalau F1 berarti 3 dikali 1 dikurang 2. 3 kali 1, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kemudian yang terakhir F2. Kalau kita mencari F2 berarti 3 dikali 2 dikurang 2. 3 kali 2, 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, ini kita sudah punya 5 pasang. 5 pasangan. Nah, kalau negatif 2 menghasilkan 8. Kalau X-nya negatif 2 menghasilkan 8. Kalau X-nya negatif 1 menghasilkan negatif 5. Kalau 0 menghasilkan negatif 2. Kalau 1 menghasilkan 1. Kalau 2 menghasilkan 4. Ini yang kita tulis. Negatif 2 pasangannya 8. Negatif 1 pasangannya negatif 5. Kalau 0 pasangannya negatif 2. Kalau 1 pasangannya 1, dan yang terakhir kalau 2 pasangannya 4. Nah, jadi range sama dengan, nah range itu adalah Fx atau Y. Jadi baris yang paling bawah ini. Jadi baris yang paling bawah berapa saja bilangannya? Negatif 8, negatif 5, negatif 2, 1, dan 4. Sudah. Ini adalah range-nya. Jadi untuk
soal-soal yang lain kalian bisa pelajari sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan boleh chat di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa follow sosial media kita lainnya. See you!